Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Sabrehna Official dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali. Kali ini kita ngopi bersama kakak seperguruan saya yang tawaduknya. Alhamdulillah. Kita langsung aja perkenalan. Kak, nama lengkapnya siapa Kak? Nami Agus Priyatna. Agus Priyatna. Gelarna disebutkan antara ngerah apa tuh? Gelar. CP Agus Priyatna CP calon pai. Aduh, subhanallah. Dia memang suka bercanda. Dulu kuliah di mana? Di IAIN dulu. Sekarang UIN. Ini Cibiru apa? Ambil jurusan Sastra. Itu bisa bahasa. Subhanallah, mantap. Jadi kalau mau tahu detail arti-arti lagu bahasa Arab, datang ke beliau. Versi dangdut. Sempat mondok juga ya? Mondok osok di temen. Mondok teh kok bener. Mondok kata untuk sekolah. Mondok Maksud saya pondok pesantren. Alhamdulillah. Tahun berapa kemarin ya? Umroh ya tahun kemarin sebelum ini ya COVID. Gimana, ada perbedaan kah di sana beribadah di sana sama di sini rasanya gitu? Kan saya belum pernah kan. Ceritain gimana tuh? Kemana lah wawancara lah. Beda jelas, rasa beda. Karena mungkin karena faktor jauh dengan jarak yang jauh, terus memang ada nominal biaya nggak selebar weh Gitu hanya syarat eta gitu. Lebar weh gitu, aduh jauh-jauh ke dia gitu. Tapi anggar weh HS nama, aduh ampun. Tapi HSG pan soca hati mati bra. Aduh subhanallah. Tapi Akang campur aja bahasa Sundanya. Akang ini berkecimpung usahanya di bidang apa? Kami di rata-rata mah satu orang aja lah. Cuman Berarti jasa ya, bidang jasa. jasa nyasap di keluarga itu bangun, orang tuh dari kayak kantor tuh. Ngomong ku batur ke orang ngaduk. Aduh, panik ya aku mah gitu. Tapi saya tak percaya, banyak jangan ngaduk. Ya masuk amanah wae. Kita akhirnya alhamdulillah diangkat ku salah satu notaris di Bandung Barat. Alhamdulillah gara-gara komputer canggih itu apa itu notaris Bandung Barat itu alhamdulillah kayak ilmu yang namanya alhamdulillah di kehidupan sekedik dikering Istiqomahnya kalah hasilnya kalah buahnya. Tapi tidak semua mungkin, namun jadi saranganku berkah doa menjadi sepuh sareng guru. Nah susah, eta mah terus. Eta awalna. Kamu ngomong di mana ngomong? Ngomong teh di Polon terus, kasih gitu ngomong. Kalau teh kalau seminggu 2 minggu. Tapi saya terang abdi, kalau masuk jadi pahlawan, Batman kalau aja. Sebenarnya kan geus amis, salah mah eta. Siang bobo. Aduh, segar. Mantap. Sabra lami tadi kan parasi. Di tahun sabara ngawitan. Mulai itu abis dicantik Ustaz Agus ku haji ya itu 2011 apa 2011 antara sekarang jadi Cijambe Itu 10 tahunan ya. Ya itu lah kurun waktu mah Itu sah-sah. tapi dan tuh ya gitu untuk standby gitu kan salah yang butuh datang ke guru Zaman nyindiran kau inget tuh. Kayaknya kita punya penyakit yang sama ya. Datang ke guru tuh kalau lagi banyak masalah. aduh gusti. Apa yang membedakan Akang ketika setelah atau intisari yang Akang dapatkan gitu dari pulau ya dari korporasi seperti apa gitu. Terus perbedaannya kan yang didapat sebelum dan sesudah ke korporasi dulu. Jadi di awal pertama memang ada ketidakpuasan atau ada secara pribadi gitu ketidakpuasan ada kebingungan secara pribadi tentang pekerjaan segala macam. Akhirnya ada teman ngajak
sampailah seorang dilung-dilung lah dikira naon terus saya nanya Ujang Basar waktu itu aing dikira naon mang la ilaha illallah gitu wah ini berarti walaupun saya nggak begitu karena beberapa kali mau berangkat tidak jadi sampai akhirnya alhamdulillah difasilitasi teman Kang Asep Ya. berangkat ke sana dengan utamanya ada Mbah Epul bapaknya Ustaz Agus bapaknya Ustaz Agus beliau alhamdulillah sudah beberapa kali. Jadi dikirnya itu dikir seperti apa? Dikir toriko kah? Dikir toriko, dikir tarekat, bahasa Tarekat. Tentunya kan masyarakat masih banyak yang belum paham dengan toriko itu. Bagaimana? Tentunya pasti banyak halangan ya, banyak mungkin serangan atau gimana. Masih banyak yang menafikan akan toriko itu kan. Banyak pula yang nyebut sesat apa gimana kan, kelihatan dikirnya tuh agak beda dengan yang lain. Memang dari segi intonasi terus ya tata cara yang selama ini diajarkan oleh guru muslim saya masukkan ke Bantan bahwa mengatakan atau melafalkan kalimat thayyibah tersebut harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat awal saya berbaiat dengan beliau, artinya berbaiat itu mengucapkan janji, beliau menjelaskan begitu detail ilmu tersebut, ilmu yang bersilsilah. Jadi ilmu yang bersilsilah dari beliau kepada gurunya sampai ke Rasulullah, sampai ke Tuan Abdul Qadir Jailani Sultan Aulia, sampai ke Rasulullah SAW, sampai kembali ke itu, bahkan sampai ke Allah Jalla wa'ala. Di situ saya mengitikadkan saya akan mengikuti pelajaran ini dengan sepenuhnya mengenai penilaian dari sekitar masyarakat itu udah diajukan saja ya gitu ya, karena memang terbukti ini ajaran yang patut untuk memang segala hal secara pribadi saya ya. Kalau melakukan pengajian itu atau melakukan satu bentuk rutinitas, totalitas dibutuhkan. Satu, totalitas. Yang kedua, kita berharap bahwa segala yang dilakukan itu memang ada manfaatnya, bukan untuk orang lain dulu. Jadi tidak berbicara jauh secara pribadi dulu ya, melakukan orang lain harus begini, enggak, itu untuk pribadi aja. Artinya apa yang terasa oleh diri kita dari hal-hal yang terkecil. Kalau ibadah itu kan bisa kita dengan Allah dari hal terkecil. Minimal merasakan bahwa seperti hati kita, pikiran kita itu dengan melakukan dzikir kalimat thayyibah yang diajarkan oleh guru. Oh, hal-hal yang memang selama ini kita pikirkan tidak semuanya sama dengan memang apa yang kita rasakan. Dengan toriko ini sedikit-sedikit saya banyak mendapatkan ilmu baru bahwa apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan memang harus ada keseimbangan. Jauh-jauhnya apa yang kita ucapkan harus ada keseimbangan. Keseimbangan itu dari segi perilaku, dari segi ya apa yang kita ucapkan harus kita lakukan dulu, intinya gitu. Jadi tidak mengatakan ini adalah baik ke orang lain, sedangkan kita sendiri belum merasakan bahwa hal itu baik. Karena kalau hal-hal yang baik menurut Allah ya, atau menurut agama, menurut syariat itu mustahil tidak berefek baik kan terhadap diri kita. Kalau itu benar. Salah satu contoh nih yang bisa dipetik yang Akang alami itu semenjak masuk ke ranah thariqah itu, apa yang Akang rasakan? Dari segi kehidupan mungkin, segi hati, nyaman atau gimana? Saya dari pertama yang saya rasakan, hidup itu perlu pembimbing. Hidup di alam ini itu perlu pembimbing. Jadi pembimbing yang memang betul-betul bisa bukan hanya mengajarkan, tapi merasakan apa yang ada dalam hati kita.
merasakan itu tidak bisa dijelaskan. Saya sangat merasakan dengan bimbingan guru biksu ini. Jangankan dekat, dalam jangkauan jauh pun bimbingan itu terasa. Itu mulai saya berkonsentrasi atau saya mengitikadkan segala hal dalam hidup ini betul-betul saya sandarkan kepada diri sendiri. Walaupun pada akhirnya kita yang memutuskan tapi bimbingan itu sangat butuh dari seorang guru. Ini masalah ini kan ada yang mengatakan bahwa jangan dulu ngaji itu jangan terlalu tinggi katanya, itu bukan garapan kita gitu kan, itu garapannya Syekh Abdul Qadir. Kalau kita kan siapa gitu kan. Itu bagaimana tuh menurut Akang statement kayak gitu? Yang tahu tingginya sudah ilmu adalah orang yang berilmu. Yang tahu pintarnya seorang orang yang pintar. Apalagi yang tahu tentang ibadah dalam beberapa yang sudah di makom tersebut. Jadi kalau mungkin orang mengatakan ulah pintar-pintar tapi membaca sudah, mungkin dia sudah terlalu pintar atau dia sudah pintar. Kalau menurut saya apa yang diucapkan tentang ilmu agama ya harus sesuai dengan kemampuan orang. Saya bilang ini ngaji ini jangan, ngaji ini jangan. Kalau orang yang sudah paham dan betul-betul paham, dia tidak akan mengatakan jangan, tapi dia akan memberikan yang lebih baik daripada itu. Iya. Ulah iya gitu, tapi ente gitu kan. Contohnya itu ente ya. Gitu. Terus ada lagi orang yang berkomentar kayak gini. Iya benar itu. Kemana saya nggak. Terus ada lagi orang yang berkomentar kayak gini. Katanya saya emang gak berani masuk Toriko katanya gitu. Yang menjadi alasan masih butuh akan dunia. Itu bagaimana tuh pendapat Akang? Ayo. Jangan masuk Toriko kalau misalnya udah berbayar aja sama guru musik, nggak usah masuk Toriko. Ini mulai bijil ya, jangan ayo memeti. Nah tak kumat. Bedana naon tah? Masuk Toriko jeung berbaiat kumaha bedana? Ya nggak tahu ya, mungkin apa ya? Itu masalah perasaan jadi orang merasakan bahwa kehidupan ini nyaman dengan fasilitas, orang nyaman dengan ketersediaan. Nah, apa yang dia rasakan itu dengan fasilitas dan ketersediaan itu pendidikan kita dari semenjak kecil. Bahwa dengan fasilitas dan ketersediaan kita akan mendapat kenyamanan. Udah nggak juga Pak. Yang pasti segala itu akan terasa baik kalau kita merasa cukup gitu kan. Eta geuning mutiara nama ngerasa cukup. Bagaimana nih kiat dan tipsnya agar kita bisa merasa cukup itu bagaimana Kiai? Saya acan bisa. Wah itu gerak. Istri hiji yang kilo itu wani. Ada. Ya artinya cukup itu cukup dari segi hal yang disandarkan oleh kebutuhan kita. Yang pasti kan gini, kalau kita sudah merasa cukup, itu kita bisa merasakan cukupnya orang lain. Kalau kita bisa merasakan kurangnya orang lain, itu cukup. Kita bilang, merasakan saya memposisikan orang lain itu ini kurang. Nah, terus kita bisa merasakan dan syukur-syukur kita bisa masuk ke wilayah tersebut. Udah sedikit mulai merasakan rasa cukup. Tentu setelah Akang masuk ke dunia dia zikir ini kita belajar zikir ini, tentu kan tidak sekonyong-konyong langsung diterima oleh masyarakat juga kan, pasti banyak yang rintangan gitu yang ada. Itu bagaimana Kang menyikapi masyarakat yang
Ya mungkin awalnya kontrak gitu lah. Karena memang belum paham gitu kan. Ya memang banyak awal dari perjalanan yang saya rasakan, saya tidak menganggap siapapun lawan. Iya. Jadi kalaupun orang yang mengatakan itu sesat, ya saya nggak bisa menjawab karena saya juga tidak bisa menjelaskan tentang apa yang saya rasakan. Jadi tidak pernah menganggap orang yang benci kepada Zikir pun itu lawan saya. Iya. Semua saudara. Ya, Tergantung semua amplop deh. Raya. Usum kena itu amplop, usum rekening kan mas. jadi lawan lah hidup mah. Jadi bawa malam menjelang orang boga lawan gitu. Bawa lawan aja gitu. Jadi kalahkanlah dirimu. Bener. Hese itu teh paling hese. Iya. Hese udah Kalahkanlah dirimu sampai tak ada hutang satupun yang mengejarmu dan gitu. Dengan bahasa yang sederhana kira-kira yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat sahabat ya. Ulah, jadi mungkin gini ya, untuk diri saya sendiri melakukan kebaikan itu bukan kemampuan. Melakukan kebaikan adalah pemberian Allah SWT. Kita hanya berusaha. Nah, kalau melakukan kejelekan itu diri kita. Selama kita berpikiran bahwa apa yang kita lakukan adalah baik, itu masih kita akui dan sebetulnya itu sudah tidak ada efek manfaat buat kita. Selama kita merasa diri kita kurang dan melakukan kesalahan, udah seperti itu aja. Nah, sama masalah kan. Insanu mahalul khotoh. Dari situnya. Mentul lepat tentang gitu kan. Jadi intinya zikir itu penting. Zikir itu saya bukan pernah penting atau tidak. Manusia kan dilahirkan atau diciptakan oleh Allah. Namanya bahasanya sama. Kalau zikir disebut penting, itu kan makanan ruhi. Saya tidak harus apa gitu lulus. Yang mau zikir sepoe, wah kemana karep patenya. Berarti bukan jadi alasan ya seseorang misalkan tidak masuk thariqah dikarenakan dia bukan santri, itu bukan alasan ya. Bukan berarti alasan. Siapapun boleh-boleh saja untuk masuk thariqah. Makanya memang kalau berthariqah mah itu mah hal yang jadi kebutuhan. Memiliki guru juga begitu. Walaupun sudah pandai apapun, tetap itu seorang pembimbing. Apalagi di zaman sekarang ini ya. Di zaman dulu juga betul, apalagi zaman sekarang. Ajib nih sahabat, obrolan kita udah mulai dalam. Kemana wae? Kalian kemana wae kita ya pulungan anak-anak. Nah, ini wih deh. Usia sekarang Akang berapa? Saya tuh jalan 17, jalan lagi sampai di 40 lebih. Ada jalan terus. Beak bener waktu tete karasa. Kalau anak berapa? Baru satu ya? Bonus alhamdulillah. Belum ada rencana buat tambah lagi? Apa gimana? Insya Allah. Nah itu tadi kalau saya roja terhadap pemberian Allah, apapun yang saya harapkan pasti lebih banyak. Anak yang banyak, yang soleh, istri juga. Kalau dibolehkan ya enggak, setelah nafsu syahwat saya kan pasti tinggi. Saya berharap banyak. Tapi harapan saya tidak tanggung jawab. Harapan ini saya sandarkan pada pemberian, bukan pada hasil kerja saya. Ya. Jadi pemberian saja. Jadi di pemberian ternyata Allah memberikan yang lebih baik. Subhanallah. Malainya ternyata dalam banget. Saking ku dalamnya jadi liur ke Bandungan. Itu udah berapa banyak ya teman-teman yang ikut gabung di komunitas Akang itu, di majelis Akang? Kalau berbicara banyak atau ya di majelis, saya ya kadang-kadang ikut kemana. Alhamdulillah selama ini memang dari perjalanan ini banyak orang juga yang silaturahminya jadi barang
persepsinya memang kalau misalkan itu orang jadi miskin. Nah, kumata. Kita no Ya anti. kembali lagi kayak tadi, orang secara syariat kan kita butuh makan. Ya. Kita banyak makanan, tapi kita banyak hati, kita tidak tenang, banyak maksudnya stres. Tapi kalau kita maaf, Banyak Kalau uang kita tapi hati tenang gitu. ruh kita tenang, duit orang loba munah Pak. Oh, itu. Jadi makanan ruhnya dikasih, makanan batinnya. Tapi kalaupun makanan batin, makanan lahirnya biasa-biasa saja, saya pikir kalau makanan ruhnya cukup lah. Insya Allah. Nah, gitu sahabat. Ternyata di samping kehidupan fisik kayak gini dan pesak, ada juga yang mesti kita perhatiin, yaitu masalah ruh ya Kang ya. Ya, bukan batin lah, ruh kita batin. Butuh zikir, butuh ingat sama. Jadi bagi sahabat yang mau mungkin lebih mendalami atau ngobrol atau sharing-sharing bisa menghubungi Al Ustadz ini ya. Ulah Bang. bahaya, ulah. Ulah. Diajak ngopi main PS. Eta main Campur. PS, tapi PS lagi singkatan kan PS. Ada ini kan mungkin alamat Facebook, IG atau apa? Aduh, nggak main jarang. Berarti lamun jarang berarti pernah. Berarti aja. Jarang kalimat gitu. Ya, yang satu tetap berpikir positif. Kedua, jangan pernah memikirkan keburukan orang lain. Dan ketiga, tetap konsisten menggunakan ruh kita. Jangan sampai amal kita terdengar dan terlihat dari segi tapi terasa. Itu yang saya rasakan di diri saya. Berarti laksana apa ya? Laksana asinnya air laut kayak gitu ya. Nah, mungkin. Waduh, semua. Jadi nyumput buni dino nang teh Di poek. dino Kita katanya. Aduh, asik sekali sahabatnya. Obrolan kita benar-benar banyak inspiratifnya. Ini Kang, buat sahabat Sabrehna Official dimanapun ya berada yang mungkin kini sedang menyimak. Barangkali kan mungkin dari segi bahasan tadi banyak yang mereka belum pahami. Kira-kira dengan bahasa sederhana, apabila mereka mungkin sekarang sedang terpuruk atau gimana, mungkin mereka mau dikir juga belum tahu jalannya, belum tahu caranya, belum punya guru pembimbing. Nah, kira-kira nasihat apa atau apa yang bisa Kang berikan untuk mereka sekiranya menjadi inspirasi buat mereka, apa yang bisa mereka lakuin? Mereka tuh kan banyak orang-orang yang sebenarnya mau berubah, mau hijrah, mau berbuat baik, tapi mereka belum tahu apa yang mesti mereka lakuin. Nah, bagaimana nih saran Akang? Pertama, kuatkan niat bahwa kita hidup diurus dan diatur sama Allah. Pertama. Yang kedua, mendoakan orang tua, cari guru mursyid, berbuat baik pada semua orang. Nah itu Kang, yang sulit itu Kang. Oh ya, benar diucapan ya. Pandai aja ngomong. Oh, luar biasa nih sahabat, banyak sekali obrolan sekarang yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah terakhir bagaimana kalau misalkan ada dari kawan-kawan, dari sahabat Sabrehna Official ini yang mau sharing sama Akang, apakah Akang bersedia? Insya Allah kalau ada apa yang mengerti, saya sangat bersedia mengantar saudara kepada Ustadz Jayan, guru saya. Kemana? Saya akan antar ke tempat yang benar, ke Cilenyi atau ke Pak Ustadz Aceh atau langsung ke Parasi, atau langsung ke Karawang. Saya akan antar. Terakhir kan, mohon apa iklannya Sabrehna Official, like, komen. Oke, pada semua teman-teman dan para fans atau yang suka menonton YouTube Sabrehna Official, kita subscribe karena saya lihat konten ini konten yang bernuansa edukasi religi, dengan posisi kontennya yang santai dan tidak terlalu memberatkan,
karena orang dukung lah atau orang menang pahala jempol atau kudu gede teuing pahala mah pahala jempol pahala ngaminan karena saya lihat Pak Ustadz ini punya niatnya sangat baik. Ini si Ari itu dalam berbagai hal kita dukung lah pokoknya. Ya nggak banyak lah, 1 juta subscriber 2 juta juga insya Allah menambah barokah. Amin. Ya terima kasih Bang Arsa, Bang Ustadz atas waktunya dan semua ilmu yang telah diberikannya. Mohon maaf nih diganggu. Ya sampai kiranya sahabat sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Insya Allah sesi berikutnya kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.